Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Yang telah diselamatkan dan yang selalu setia, orang yang berbahagia beriman kepadanya, pada Yesus penebus, Tuhan Raja yang kudus, pada Yesus penebus, Tuhan Raja yang kudus. Allah beserta mereka dan menghibur hatinya. Yesus juga dilihatnya dalam surga yang baka. Semuanya sentosa, bahagia selamanya. Semuanya sentosa, bahagia selamanya. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Yeskiel 18 ayat 4. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah ada bahasa yang sering sekali disampaikan di tengah-tengah bangsa Israel, dan nampaknya itu seperti ejekan. Mengapa demikian? Karena ada bahasa yang beredar di antara mereka dengan berkata, ayah-ayah makan buah anggur mentah dan gigi anaknya menjadi ngilu. Artinya orang lain yang memakan, tetapi kita yang merasakan. Hal itu ingin menggambarkan bahwasannya nenek moyang kami yang berdosa, tetapi kami harus menerima dampaknya. Hal itu juga yang kita sadari terkait tentang dosa warisan itu, bahwasanya Adam dan Hawa itu berdosa, dan hal itu berdampak bagi kita. Dan kemudian apa yang disampaikan dalam Yeskiel pasal 18 ayat 4 ini, ternyata itulah perenungan tentang perjanjian baru. Mengapa demikian? Karena ternyata Adam yang pertama menjadikan semua orang setelahnya berdosa. Tetapi Adam yang kedua, yakni Yesus Kristus, membuat setiap orang yang beriman kepadanya hidup seturut dengan kehendak Allah, yakni menjadi hidup seperti Kristus dan diselamatkan. Tentu hal ini akan menjadi sesuatu perbedaan yang sangat signifikan. Bahwasanya kita sering sekali memelihara konsep yang keliru, bahwasanya dosa ayah itu diturunkan kepada anaknya. Sehingga ketika kita memiliki nenek moyang yang penuh dengan keberdosaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang miskin, orang-orang yang harus menanggung akan hutang-hutang dosa mereka dan harus membayar itu. Tentu kita akan semakin miskin, bukan? Tetapi Allah menegaskan suatu hal yang sangat penting, bahwa semua nyawa itu milikmu, baik nyawa ayah maupun nyawa anak itu milikku. Siapa yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Sehingga kita harus mengerti hal ini dengan begitu hati-hati, bahwa ternyata dosa yang kita lakukanlah yang akan dilimpahkan kepada kita. Dan ini bersifat personal, sehingga keselamatan itu juga bersifat personal. Apakah saudara pernah mendengarkan berkat dalam liturgi HKBP ketika mempergunakan kata ho? Kenapa tidak mempergunakan kata hamu?
Dan berkat itu bersifat personal. Meskipun kita beribadah secara komunal, dan kita semakin memikirkan satu hal bahwasanya dosa juga bersifat personal. Kita harus berhati-hati dengan keadaan kita, karena ternyata kita akan dihakimi oleh perbuatan kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mematahkan konsep lama itu, dan kemudian menyadarkan kami kepada pembaharuan yang berada di dalam Kristus, bahwasanya kami akan dihakimi oleh apa yang kami lakukan sendiri. Bapa, tolonglah kami supaya kami sekarang sungguh-sungguh berani untuk menghalau atau menentang keberdosaan itu, sehingga kami dapat memenangkan hidup kami seperti Kristus, sehingga kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang menderita karena terus terlilit hutang keberdosaan oleh orang-orang terdahulu kami. Tetapi kini kami telah dibebaskan dan kami memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa kami ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.